Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tidak hanya dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak dan menantu mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau dikenal dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau dikenal dengan Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Aswad Khan pertama atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarafuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasyah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya, Dewi Sasmitra Putri dari Kerajaan Majapahit. Bibinya tersebut juga dikenal sebagai nama Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bri Kertabumi atau Brawijaya V. Saat itu Kerajaan Majapahit sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan para pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta pora. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat lambat laun dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga ke Bima. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu cara dakwahnya Sunan Ampel yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah Molimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara itu diajarkan dalam falsafah Molimo. Moh main, tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau mabuk. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak mau menghisap candu. Moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya dan hingga kini masih ramai didatangi oleh para peziarah. Sedikit kisah karomah Sunan Ampel. Sunan Ampel hendak berdakwah dan bertemu laki-laki parubaya di pinggir sungai. Ia melihat laki-laki itu berusaha keras menyeberangi sungai dengan cara yang tak lazim. Laki-laki itu berlari kencang ke arah sungai. Lalu sampai di tengah sungai, orang itu tercebur dan akhirnya berenang kembali ke pinggir sungai.
Apa maksud dan tujuan Kisanak berlari ke tengah sungai, lalu terjatuh kembali ke tepi, dan mengulanginya lagi? Tambahnya, laki-laki itu ternyata seorang petapa. Dengan nada kurang suka ia menjawab pertanyaan Sunan Ampel yang terheran-heran tersebut. Kisanak siapa? Saya melakukan ini karena saya ingin merapalkan ilmu meringankan tubuh saya, sehingga saya bisa berjalan di atas air dan menyeberangi sungai ini. Sunan Ampel menanggapi dengan ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengembara yang kebetulan melintas. Sudah berapa lama Kisanak melakukan hal ini? Petapa itu mengaku sudah melakukan latihan selama 12 tahun dan belum berhasil. Jawaban itu membuat Sunan Ampel kaget, karena 12 tahun bukan waktu yang singkat. Lalu kenapa Kisanak masih mencoba lagi? Hal yang tidak mungkin ini, tanya Sunan Ampel penasaran. Petapa itu merasa terganggu. Ia terusik dengan pertanyaan-pertanyaan Sunan Ampel. Itu bukan urusanmu, Pak Tua, jawabnya dengan jengkel. Petapa itu mengatakan, dahulu dirinya sama sekali tidak bisa berjalan di atas air. Setelah keras berlatih selama 12 tahun, ia bisa menyeberangi sungai separuhnya. Jadi siapa bilang latihan saya ini tidak berguna, katanya. Laki-laki Sunan Ampel tidak menanggapi kejengkelan itu dengan sikap senada. Ia tetap memperlihatkan sikap yang ramah. Kalau begitu, berarti Kisanak masih memerlukan 12 tahun lagi untuk sampai ke seberang sungai sana, kata Sunan Ampel. Mendengar pertanyaan itu, telinga petapa itu seketika memerah. Dengan suara tinggi, ia meminta Sunan Ampel tidak mencampuri urusannya. Bahkan ia mengusir Sunan Ampel dari pinggir sungai. Pergi sana, kau orang tua, jangan pernah mengganggu saya lagi. Urus saja urusan Kisanak sendiri. Saya akan melanjutkan latihan ilmu meringankan tubuh saya, bentak si petapa. Sunan Ampel pun beranjak dan pamit pergi melanjutkan perjalanan. Mata petapa itu sontak terbelalak. Ia melihat Sunan Ampel dengan santainya berjalan di atas air menyeberangi sungai. Ia seketika mengarungi sungai menyusul Sunan Ampel. Sesampainya di pinggir sungai, petapa itu langsung bersujud mencium kaki Sunan Ampel dan langsung bersyahadat masuk Islam. Sunan Ampel mengatakan dirinya hanya hamba Allah. Karomah yang disaksikan petapa itu datangnya dari Allah tanpa kehendak Allah. Sunan Ampel mengatakan tidak mungkin bisa menyeberangi sungai dengan berjalan di atas permukaan air. Sunan Ampel memberi nasihat kepada petapa yang sudah masuk Islam tadi. Kisanak, Allah melarang kita menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Allah memberi kita akal dan pikiran untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan membantu sesama. Saat kita sedang berzikir di area makam Sunan Ampel, kita semua merasakan kehadiran seseorang melalui angin yang berputar-putar di sekeliling kami, dengan dibarengi aroma wangi misik yang sangat kuat, wangi sekali. Pesan yang saya terima dari batin ini ketika berziarah adalah, telah cukup padamu atas jalan yang kalian ikuti bersama Thariqah Naqsyabandi Haqqani dengan Mursyid Syekh Hisham Qabani. Amalkan amalan yang diamanahkan olehnya dan ikuti apa yang dinasihatkan darinya. Aroma misik itu menghilang seiring dengan langkah kita meninggalkan makam Sunan Ampel. Namun dalam perjalanan ini kami masih mencium aroma bunga cempaka yang wangi. Menurut pandangan batin saya, ini adalah para penjaga dan pengawal santri-santri di daerah makam, entah dari jin ataupun malaikat, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya berziarah di hari Kamis malam Jumat, di hari kerja dan bukan hari libur. Masya Allah, ramai sekali jalan ini, ramai sekali tempat ini dari para peziarah. Ratusan tahun berlalu dari Sunan Ampel wafat sampai sekarang, peziarah ribuan berdatangan
mendoakan beliau, dan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.